Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya, Angelus P. Silahi, peserta Latsar CPNS Atr BPN Gelombang 2 Angkatan 16 Kelompok 2. Pada hari ini saya akan kembali membagikan pengalaman belajar saya melalui metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang masih sama ditutori oleh Bapak Arwin Baso. Kali ini tema utama kita adalah tentang nilai kolaboratif. Kali ini sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya. Sebelum masuk pada materi utama, Bapak Arwin mengajak kami untuk melihat tugas individu yang sebelumnya itu tugas kelompok, kali ini tugas individu. Yang tidak disangka pada hari ini, ternyata tugas individu saya yang dipilih untuk dilihat oleh seluruh peserta. Pada akhirnya saya cukup lega karena tugas saya cukup mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan dan terutama dari Bapak Arwin. Nah, sebelum masuk ke topik utama, kami disuguhkan pada sebuah video tentang semut. Nah, setelah menonton video tersebut, apa nih yang bisa dipelajari? Ternyata ada 7 hal yang dapat dipelajari dari semut. Yang pertama, kerja keras dan ketekunan. Yang kedua, kerjasama dan gotong royong. Ketiga, perencanaan dan organisasi. Yang keempat, kemampuan beradaptasi dan ketangguhan. Yang kelima, tidak mementingkan diri dan rela berkorban. Yang keenam, kesabaran dan pemikiran jangka panjang. Yang ketujuh, persatuan dalam keragaman. Nah, ini merupakan contoh yang baik untuk nilai dari kolaborasi. Karena kita dapat belajar dari semut bagaimana cara melakukan kolaborasi yang baik. Lalu kami masuk ke materi utama, yaitu kolaboratif. Kode etik dari kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergi, sementara kode perilakunya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Perwujudan perilaku dari kolaboratif seperti menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan, memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Ketiga, membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional. Yang keempat, mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela. Yang kelima, bersinergi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Keenam, mengakui saat berbuat kesalahan. Ketujuh, mendorong rekan kerja atasan dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam perencanaan tujuan instansi. Yang kedelapan, membangun komunikasi yang efektif dan dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Yang kesembilan, mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kerja instansi. Nah, menurut Bapak Arwin, dari perwujudan perilaku ada 2 hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Yang pertama, menguji keunggulan dan prestasi orang lain. Yang kedua, mengakui saat berbuat salah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tayangan video berikutnya tentang good collaboration. Nah, yang menjadi inti dari video ini dapat saya ambil adalah yang menjadi core value dari good collaboration itu yang pertama ada accountability, atau akuntabilitas, tanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Yang kedua, authenticity, keaslian. Yang ketiga, komitmen, yaitu komitmen kesetiaan untuk tekad untuk tujuan bersama. Yang keempat, give and take, saling memberi dan menerima atau ada timbal balik. Yang kelima, diversity atau keragaman yang menghargai perbedaan. Yang keenam, ada respect, rasa hormat, menghargai satu sama lain. Nah, yang menjadi good collaboration atau kolaborasi yang baik dikatakan dalam 5 poin. Yang pertama, engaged member, artinya anggota yang terlibat aktif. Yang kedua, collective capacity, yang artinya kapasitas kolektif kemampuan bersama. Yang ketiga, strong relationship, artinya hubungan yang kuat. Yang keempat, maxis resource, artinya pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Yang kelima, healthy communities. Kesimpulannya dari video tersebut, kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Nah, sendiri kita hanya bisa melakukan sedikit, namun
ketika kita bersama, kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Materi hari ini ditutup dengan latihan. Sebenarnya ada 3 latihan, yaitu contoh kolaboratif, namun tidak sempat kami laksanakan karena keterbatasan waktu. Nah, yang kembali kami lakukan itu adalah latihan identifikasi penerapan nilai kolaboratif. Nah, ini sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi metodenya tetap sama. Yang berbeda itu adalah berita yang diangkat. Yang sebelumnya tentang bidan dona, sekarang tentang Bapak Michael yang mendirikan BLF. Nah, ini dikaitkan kembali dengan nilai kolaboratif. Materi hari ini cukup menarik dan cukup saya pahami dan akan saya kembangkan lebih dalam untuk kedepannya. Saya akhiri, terima kasih.